Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis yang beranggotakan saya sendiri, Handi Anwar, Helma Mariana, Nur Lailatun Nijimiyah, dan Muhammad Syahril Sabirin dengan materi pembahasan hadis dan unsur-unsurnya. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan semoga kalian mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sikat. Check it out. Yang pertama, hadis. Hadis adalah teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang wajib untuk kita ikuti. Sebagian besar hadis diriwayatkan secara lisan oleh para sahabat kepada generasi penerus mereka atau tabi'in. Nah, hadis memiliki dua macam pengertian teman-teman, yakni pengertian hadis secara terbatas dan juga pengertian hadis secara luas. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian hadis secara terbatas, yakni segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, takrir, dan hal ihwal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adapun pengertian hadis secara luas, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Mahfuz At-Tirmizi. Sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan dapat pula disebut pada yang mauquf atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari sahabat, dan maqtu atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari para tabi'in teman-teman. Yang berikutnya ialah pengertian dari sunnah. Pengertian sunnah menjadi beragam di kalangan para pengkaji syariat sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Dari uraian para ulama yang berpendapat mengenai sunnah, dapat kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari baginda Rasulullah SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat fisik dan juga non fisik sebelum atau sesudah baginda Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yang ketiga, pengertian dari khobar. Khobar adalah sebuah kata yang mengungkapkan tentang peristiwa di luar, baik yang sesuai dengan fakta ataupun tidak. Dengan kata lain, dalam khobar terdapat kemungkinan benar atau yang telah didustakan. Khobar ialah berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Khobar ialah berita dari Nabi SAW, sahabat, maupun dari para tabi'in. Sebagian ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan teman-teman bahwa setiap hadis dapat kita katakan sebagai khobar, tetapi tidak semua khobar dapat kita katakan sebagai hadis. Jadi intinya ialah hadis itu lebih umum dan lebih luas daripada khobar. Yang berikutnya, pengertian dari atsar. Atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Namun, menurut sebagian ulama lainnya, atsar cakupannya lebih umum dibanding dengan khobar. Para fuqaha pun memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Nah teman-teman, dari pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana telah kita uraikan sebelumnya, menurut jumhur ulama ahli hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, dan juga atsar. Sekarang kita telah memasuki pada pembahasan yang berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur dari suatu hadis. Hadis memiliki 4 unsur penting yang ada di dalamnya teman-teman.
Yang pertama ialah sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi, dan yang keempat ialah mukharij. Nah, keempat unsur dari hadis itu akan kita jelaskan satu persatu pada video ini. Maka dari itu, langsung saja kita sikat. Check it out. Yang pertama, sanad. Sanad ialah jalur matan, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber utamanya. Adapun yang dimaksud dengan isnad ialah menerangkan atau menjelaskan sanadnya suatu hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan musnad ialah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya hingga sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, matan. Matan ialah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung atas pengertiannya. Penamaan seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama pada suatu hadis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan matan itu ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri, teman-teman. Dan yang ketiga ialah rawi. Rawi adalah orang yang mengeluarkan atau yang meriwayatkan. Jadi pengertiannya ialah orang yang mengeluarkan atau yang meriwayatkan sebuah hadis atau orang yang menukilkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat ialah mukharij. Mukharij yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan urutan rangkaian sanad dalam kitab hadis yang ia bukukan. Seperti halnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya, dan lain-lainnya. Lantaran setiap mukharij adalah orang yang meriwayatkan, tetapi tidak semua rawi disebut dengan mukharij. Jadi kesimpulannya ialah mukharij yaitu periwayat hadis yang menginventarisir riwayat-riwayatnya dalam satu kitab, sedangkan perawi hadis sekedar meriwayatkan saja tanpa membukukan riwayatnya. Baiklah, sekarang kita telah memasuki pada pembahasan yang terakhir, teman-teman, yaitu mengenai kedudukan sanad dan matan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangatlah penting, teman-teman, karena hadis yang diperoleh akan mengikuti siapa saja yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadis dapat diketahui hadis mana yang dapat diterima ataupun ditolak, dan hadis mana yang sahih ataupun tidak sahih untuk kita amalkan. Sanad merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk menetapkan hukum-hukum di dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga pembahasan kita pada video ini. Saya harap teman-teman sekalian dapat paham dan mengerti terhadap apa yang kami sampaikan. Dan saya Handi Anwar sebagai editor memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu Bapak Haji Elman Nafizi yang telah membimbing kami dalam pelajaran ini. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Hadis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dalam lokal 20B1 izin pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.